Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini saya ingin sekali menunjukkan kepada saudara sekalian tentang bagaimana dapur kita ketika kita melakukan streaming. Saat ini saya akan tunjukkan kepada saudara, ini adalah kamera utama bersama yang sana, ini yang biasa untuk kita syuting saudara-saudara yang ada di sebelah sana. Kemudian juga di ujung sebelah sini. Nah, ini juga ada kamera ya. Jadi kita punya 3 kamera. Kita punya 3 kamera, saudara-saudara. Dan ini juga ada lampu yang kita juga pakai apabila cahayanya kurang, ya. Kita menggunakan lampu ini. Dan saudara lihat ini adalah personel-personelnya yang mendukung pelayanan selama ini, ya. Saudara bisa lihat mereka adalah orang-orang yang melayani dan anak-anak muda yang brilian. Saya terus meningkatkan untuk live streaming ini menjadi semakin lebih baik. Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, ada orang yang berkata begini, "Wah, Pak Lukas, sekarang kita jadi sempit ya, Pak. Tidak bisa lagi ibadah," katanya. Saya katakan justru ibadah online, ibadah streaming, itu punya banyak keuntungan loh saudara-saudara. Saya akan tunjukkan ya, saya sudah mencatat ada 8 keuntungan kita melakukan live streaming. Saya bacakan satu-satu ya. Yang pertama, ibadah online itu justru memperluas jangkauan. Dan siapapun orangnya bisa mengakses. Bukankah ini menjadi powerful, saudara-saudara? Semua orang di seluruh dunia itu bisa mengakses. Itu yang pertama. Yang kedua, di ibadah ini, ibadah live streaming di mana-mana kan sekarang banyak, saudara-saudara. Itu tidak ada lagi sekat, ya, tidak ada lagi sekat sinode. Semua bisa dilihat secara terbuka. Semua pengajarannya juga bisa dilihat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dengan adanya live streaming ini menjadi satu tantangan sikap hati jemaat. Kalau biasanya jemaat itu kalau datang telat-telat, kalau pulang pengen cepat-cepat pulang. Nah sekarang ini ibadahnya di rumah sendiri loh. Apakah saudara juga masih memperlambat terus seperti itu? Nah enggak boleh begitu saudara-saudara. Ya. Jadi karena sekarang saudara sudah beribadah, rumah saudara menjadi kehilat, saudara masih telat juga, saya katakan kebangetan, saudara-saudara. Kita harus, sekalipun live streaming harus kusuk ibadahnya. Kalau pemimpin pujian mengatakan, ayo kita bangkit berdiri, saudara bangkit berdiri. Kita tepuk tangan, saudara-saudara. Jadi tidak ada bedanya antara saudara di rumah maupun di kehilat, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, kita suka tidak suka harus berani menggunakan teknologi, saudara-saudara. Jemaat yang tadinya teknologi itu momok, sekarang tidak boleh lagi. Beberapa waktu yang lalu ada jemaat yang senangnya itu telepon. Saya bilang lah, buat pakai WA. Dia bilang, aku raiso, enggak bisa saya. Tapi hari ini, saudara dituntut untuk bisa, enggak boleh gaptek lagi, saudara. Ini zaman informasi, ya. Dan saya terus meningkatkan sebaik mungkin dengan peralatan yang sederhana. Kita tidak punya peralatan yang besar-besar, yang mahal-mahal, tapi bagi saya yang penting hasilnya itu bagus, saudara. Saudara kan sekarang sudah bisa nikmati, coba saudara bayangkan. Pertama kali kita live streaming hanya menggunakan HP 1. Tapi sekarang kita sudah punya beberapa kamera. Programnya pun sudah menggunakan program OBS. Mau tidak mau, saya pun harus belajar. Tadinya nggak tahu OBS itu apa, saudara-saudara. Jadi kalau saya boleh katakan, saya punya kepandaian meningkat satu lagi. Karena saya bisa menggunakan OBS, saudara-saudara. Jadi menjadi tantangan untuk kita mengembangkan daya otak kita. Karena menyadari bahwa ini adalah zaman
teknologi. Kalau dulu 20 tahun yang lalu, kalau kita membaca ayat yang mengatakan bahwa Yesua kalau datang untuk yang kedua kalinya di awan-awan, seluruh dunia akan menyaksikan. Saya waktu itu mikir, lah seluruh dunia menyaksikan, bagaimana cara menyaksikannya? Tapi dengan adanya teknologi seperti ini, ketika kelak Yesua datang di awan-awan di Israel sana, kita bisa menyaksikan dan kita bersama-sama menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Bukankah itu sesuatu yang sangat luar biasa, saudara-saudara? Dan yang kelima, memacu betapa sebenarnya kita selalu mensyukuri. Beberapa waktu yang lalu ada jemaat yang ngomong sama saya begini, Pak, saya kok rindu ya ibadah kembali, saya senang bisa kumpul bersama. Nah, itu tanda bahwa orang-orang yang seperti ini itu menghargai jam-jam ibadah, saudara-saudara. Rindu untuk bisa beribadah bersama. Ya, jadi inilah yang harus kita pacu, syukuri. Ya. Kemudian yang keenam, dulu kalau orang ibadah di rumah, wah agama lain ketakutan, kayak kebakaran jenggot, saudara-saudara. Wah digerebek sana, digerebek sini. Sekarang semua gereja-gereja bikin ibadah di rumah masing-masing. Dan tidak boleh digerebek, saudara-saudara. Saya heran dengan agama seberang. Kenapa orang ibadah saja kok ketakutannya sampai setinggi langit gitu loh. Apakah iman mereka itu terlalu tipis? Sehingga dengan ibadah orang lain dia jadi gemetar, ketakutan, dihamba terus, saudara-saudara. Sebetulnya yang punya iman itu siapa kalau begitu? Ya, sekarang orang ibadah bebas di rumah masing-masing. Beberapa waktu yang lalu di Medan ada orang yang ibadah di rumah digerebek, saudara-saudara. Ya kalah, nggak bisa, saudara-saudara. Karena ini sudah aturan dari pemerintah, nggak masalah. Ya, maka saya heran ngapain orang ketakutan ibadah di rumah kayaknya ketakutan, imannya takut guling iman mereka, kan lucu, saudara-saudara. Lah kalau kita imannya kuat, mau ibadah mau sehari 10 jam kayak nggak akan kita goyah karena kita tahu siapa yang kita sembah, yaitu Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah. Yang ketujuh sekarang, dengan adanya live streaming ini, saudara-saudara, kehilat kita yang cuma di Magelang bisa dijangkau oleh banyak orang. Saudara tahu subscriber saya, video saya ini, itu ada yang dari Rumania, ada juga yang dari Rusia, ada yang dari Jerman, ada yang dari Swiss, ada yang dari Australia, ada yang dari Jepang, ada yang dari New Zealand, ada yang dari Belanda, ada yang dari Amerika, bahkan seluruh penjuru dunia. Luar biasa sekali bukan, saudara-saudara? Live streaming itu bisa kita mengikuti ibadah di jam yang sama. Misalnya kalau sekarang jam 6 pagi misalnya, ya, kita melakukan streaming jam 6 pagi. Orang Amerika bisa mengikutinya, yaitu jam berapa? Jam 4 sore. Kenapa? Karena kan beda waktu. Tapi timingnya sama. Gitu. Luar biasa sekali bukan? Jadi jangan dibilang semakin sempit, tidak. Mimbar gereja memang tutup, tapi ada jutaan mimbar terbuka, saudara-saudara. Luar biasa sekali bukan? Nah sekarang yang terakhir yang ke-8. Setiap muncul kesulitan selalu memunculkan hal-hal yang baru. Seperti kemarin kami mengalami kesulitan, saudara-saudara, pada saat mau streaming, ternyata countdown-nya itu expired, saudara-saudara. Wah, saya waktu itu sempat mikir, waduh, lah ini countdown-nya expired, bagaimana? Akhirnya dengan putar otak, countdown-nya kita download dari internet, akhirnya kita bisa dapat yang bagus, yaitu program Snatch, saudara. Nah ini kan salah satu fakta bahwa dengan adanya kesulitan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Saudara lihat sekarang
countdown-nya itu jam mundur itu ya, perhitungan mundur, itu enggak bentuknya kotak, tapi sudah angka yang langsung transparan. Kemudian ada running teks yang berjalan. Kita terus pelajari, saya terus belajar terus, saudara. Saya gali, karena sekalipun seperti ini, saya masih belum puas, saudara. Saya ingin supaya gambarnya itu kinyis-kinyis, ya, terang, jelas. Wah, itu menarik sekali, saudara. Dan saya terus tingkatkan. Tadi pagi, ya, ketika streaming, kami mengalami kesulitan di channel Lukas Sutrisno, itu putus-putus, ya, anunya putus-putus. Apa yang saya lakukan? Saya coba tadi siang, ya, saya setting ulang dan berhasil. Kan begitu, saudara-saudara. Jadi harus dinamis. Nah, inilah yang saya bisa sampaikan kepada saudara sekalian. Sekali lagi kita dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk tim kita yang saat ini sudah bisa membantu pekerjaan Tuhan, ya. Mereka orang-orang hebatnya Bapak Yahweh, yang mana kita sekarang bisa live streaming. Doa saya untuk saudara, agar saudara tetap setia kepada Bapak Yahweh sampai akhir. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.